Di atas sebuah pulau kecil di tengah luasnya lautan. Ada seorang gadis terjebak di sana. Lelah, kelaparan, dan kedinginan. Tubuhnya pun mulai lemas. Ia menangkap kerang dan memakannya, serta menjilat air yang menempel di batuan. Sudah 1 hari 1 malam ia menderita. Ada seekor hiu besar yang tidak berhenti berenang mengelilinginya, menjadikan gadis itu sebagai target. Bagaimana ini semua bisa terjadi? 1 hari sebelumnya, di atas sebuah pantai, seorang gadis dengan gemulai melakukan pemanasan, serta melakukan senam musik. 1,2, 3,4, 2,2, 3,4. Berganti pose, lalu mulai berhitung lagi. Kemudian ia melepas bajunya, menyelam ke dasar laut. Sementara itu, ada seorang laki-laki sedang menangkap ikan di laut. Pria itu mengambil garpu tala lalu menusuknya ke dalam air. Sebuah kejadian mengerikan terjadi. Bukan gadis itu yang ia dapat, namun adalah seekor hiu. Sekali gigitan, hiu itu berhasil membuat kapal mereka terbalik. Namun si gadis masih lebih beruntung. Saat itu ia sudah terlebih dahulu naik ke tepian. Wanita itu adalah seorang dokter bedah yang memiliki hati bagaikan bola api. Dan sikap yang dingin. Kita panggil dia si dingin. Dan pria hidung belang ini sepertinya tertarik dengan kemolekan tubuh si dingin. Tapi sepupu si dingin, yang kita panggil si panas, adalah pacar asli si pria itu. Kemudian, datang juga si hangat. Ia adalah selingkuhan pria itu. Ia sengaja datang untuk membuktikan bahwa pria itu telah putus dengan si panas. Ini juga merupakan tujuan dari aksi si pria playboy itu. Setelah memberi arahan kepada semuanya, ikan hiu pun siap menghampiri mereka. Setelah menaiki kapal si pria, mereka pergi ke daerah yang banyak hiunya. Melihat sang pacar dan selingkuhannya bercumbu, si panas pun cemburu. Ia pun mendorong si hangat ke bawah laut. Pria playboy itu pun segera menyelamatkan selingkuhannya. Selingkuhannya tidak bisa bernapas. Kemudian, dia mendorong si pria. Si panas menggerutu, menyeburkan diri, lalu bertanya padanya, "Saat aku dan selingkuhanmu jatuh ke laut, siapa yang kamu tolong duluan?" Pria bajingan itu berkata, "Tentu saja selingkuhanku. Kalau tidak, mau ditaruh di mana mukaku?" Sebenarnya, bukan penampilanlah yang paling penting. Namun bagaimana menyusun sebuah alur cerita, itulah yang penting. Kapal itu tidak memiliki tangga. Mereka tidak bisa naik ke kapal dan terjebak di lautan. Hiu pun datang, menelan si panas dalam sekali gigitan. Ketiganya sangat ketakutan, karena tidak bisa naik ke kapal. Mereka pun dengan paniknya berenang menuju sebuah perahu kecil lain, yang mana 2 orang pemilik sebelumnya telah ditelan oleh hiu. Beruntung ketiganya bisa naik ke perahu tersebut dengan selamat. Hanya saja, kaki si hangat terluka. Mereka mendayung perahu kecil itu menuju kapal tadi. Namun itu hanya bisa terjadi jika menggunakan bantuan tali. Jangkar perahu itu tersangkut di dasar laut, sehingga tali tidak bisa ditarik. Si dingin pun memutuskan untuk menyelam ke dasar laut dan melepaskan jangkar itu. Kemudian, hiu itu datang. Ia segera menahan napasnya dan tidak bergerak. Sedangkan si hiu berenang ke sana kemari. Setelah hiu itu pergi, ia pun segera kabur, naik ke permukaan, dan kembali ke atas kapal. Kemudian mereka bertiga dengan sekuat tenaga mendayung perahu itu menuju kapal tadi. Sialnya, mereka melawan arus. Meski telah mengerahkan semua tenaga, perahu itu bukannya maju dan malah mundur. Menghadapi situasi sulit ini, sikap bajingan pria itu pun keluar. Dia mencaci maki pacarnya, mengatakan bahwa si panas mencari masalah. Bila tidak mereka tidak akan terjebak sejauh itu. Apakah kata-kata yang kau ucapkan itu pantas? Mendengar si pria yang berselingkuh itu, serta mengetahui bahwa sepupunya telah tiada, kesabaran si dingin pun habis. Lalu menamparkan pria bajingan itu. Baru saja si pria akan membalas, hiu pun datang kembali. Mereka pun mulai bertarung dengan hiu itu. Hiu itu tidak berhenti menabrak perahu kecil mereka. Benar-benar membuat semuanya ketakutan. Beruntung perahu tidak berbalik, namun mulai bocor. Mereka pun segera menyumbat lubang di perahu itu. Tak disangka, si pria bajingan itu mendorong selingkuhannya, dan juga si dingin. Kemudian mengambil tali, dan pergi meninggalkan mereka menuju kapalnya. Ikan hiu datang kembali. Si dingin segera menutup mulut si hangat. Sebab hiu tidak akan menyerang sesuatu yang tenang.
Hiu itu pun berbalik arah dan mengejar si pria. Pria itu pun mengulurkan tangan. Secepat mungkin naik ke atas kapalnya. Ia melempar tali dan mengikatnya ke atas kapal. Lalu bergegas naik. Namun siapa sangka, kebahagiaan si pria bajingan itu seketika berubah menjadi kesialan. Ia terpeleset dan terjungkal dengan indahnya. Tentu saja, si hiu pun langsung menelannya hidup-hidup. Di malam hari, kedua wanita yang masih selamat itu pun mulai lapar dan haus. Mereka menggigil di tengah lautan. Jadi, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah papan apung di depan. Sebab di sana ada pasokan makanan bagi para penyelam. Setidaknya ada sedikit air, atau alat untuk meminta bantuan. Namun hiu itu datang kembali. Si dingin mengambil garpu besar dan berhasil menusuk si hiu. Si hangat kemudian membantunya. Keduanya bersama-sama merobek tubuh hiu itu. Mungkin mereka adalah wanita terbuas yang pernah kutemui. Mereka pun mengeluarkan semua tenaga. Namun sialnya, si hiu membalikkan kapal dan menjatuhkan mereka. Mereka pun sekuat tenaga berenang menuju papan apung itu. Kemudian, mereka pun berhasil meraih papan tersebut. Si dingin pun naik ke papan. Sedangkan si hangat masih tertinggal di bawah. Mereka merayakan kemenangan mereka, berimajinasi bahwa mereka telah melalui hidup yang amat indah. Namun sialnya, hiu itu datang lagi. Si hangat berjuang sampai titik yang terakhir, dan tersisa si dingin seorang diri. Di tengah lautan yang luas tak bertepi. Malam hari ia kedinginan dan tersiksa. Setidaknya, di atas sana masih ada sedikit air untuk diminum. 1 tong bensin, serta sebuah pistol suar. Dari jauh, terlihat sebuah perahu sedang melintas. Ia langsung berteriak minta pertolongan. Berteriak sekencang mungkin. Namun semuanya sia-sia. Kemudian ia mulai menembak pistol suar untuk memberi sinyal. Namun juga sia-sia. Malahan itu menarik perhatian si hiu. Hiu itu mulai menyerang papan tersebut. Ia kembali mengambil pistol itu. Wajahnya penuh kewaspadaan. Dengan gugup menghadapi hiu yang mengelilinginya. Kemudian, ia melihat garpu ikan tadi yang terapung di permukaan laut. Ia mengikat pistol itu di kakinya. Sembari menghindari dari serangan bertubi-tubi si hiu. Papan itu berguncang hebat karena serangan hiu itu. Beberapa kali, ia hampir tercebur ke laut. Namun ia akhirnya bisa meraih garpu tersebut. Kemudian, ia menggunakan garpu tersebut untuk menyerang si hiu. Nahas, papan itu berhasil dihancurkan oleh hiu itu. Kemudian, sang hiu mulai memburu wanita itu. Wanita itu juga mengambil garpu tadi. Mempertahankan nyawa sendiri, garpu itu pun akhirnya patah. Ia hanya bisa kabur dari sana. Beruntungnya, dia menemukan sebuah gundukan batu kecil. Lalu langsung naik ke atasnya. Untuk sementara, ia pun aman. Lelah, lapar, dan kedinginan. Badannya pun melemas. Setelah terjaga sampai pagi, ia mulai memakan kerang di sana. Menjilat air yang ada di batuan. Lautan yang luas sungguh membuatnya putus asa. Sedangkan hiu itu masih berenang di sekitarnya. Saat itu ia melihat di kejauhan ada sebuah tong minyak yang mengapung. Seketika siasat untuk menyelamatkan diri dan balas dendam muncul di pikirannya. Mungkin saja ia bisa menghabisi hiu itu. Ia menggunakan denyut nadinya untuk menghitung waktu. Berdasarkan kecepatan renang si hiu, ia menyadari, asalkan ia cukup cepat, maka ia bisa meraih tong minyak tersebut. Dan pulang dengan selamat. Ia lalu mengeksekusi rencananya. Mengambil tong minyak itu, melihat si hiu dari kejauhan. Dari matanya terlihat hasrat ingin membunuh. Ia menuangkan minyak lalu melumuri bagian luar tong itu. Serta melumurinya ke seutas tali. Ia memeriksa pistolnya. Di dalamnya tersisa satu-satunya peluru. Berikutnya adalah membuat umpan. Ia melukai dirinya sendiri demi memancing sang hiu untuk datang. Ia mengambil sebuah kerang yang runcing. Dengan sekuat tenaga, menahan rasa sakit, dan melukai kakinya sendiri. Darah pun keluar, lalu mulai menyebar ke dalam laut. Mencium bau darah, hiu itu seketika menjadi gila. Ia dengan ganas menyerang si wanita. Namun sang wanita telah mempersiapkan segalanya. Tak disangka, hiu itu cukup licik. Ia tidak menyerang dari depan, namun menyerang dari arah belakang si wanita. Beruntung wanita itu tidak kehabisan akal. Meski terancam, ia tetap berani.
dan berhasil memanfaatkan kesempatan, membuang tong minyak itu masuk ke dalam mulut hiu, lalu menembaknya. Peluru pistol itu berhasil membakar seisi tong, lalu meledak. Ia berhasil menghabisi hiu itu. Setelah tidak ada lagi ancaman dari hiu itu, ia pun bisa dengan tenang kembali ke atas kapal si pria tadi. Cerita yang diambil dari sebuah film berjudul Huge Shark berakhir sampai di sini. Sampai berjumpa pekan depan.